ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Baik, kita perhatikan pada lafal walaqad zayyana as-samaa'a. Pada lafal walaqad, pantulkan huruf dal ketika huruf dal tersebut sukun dan di sini diwarnai dengan biru, yang artinya harus dibaca dengan bacaan qalqalah ya teman-teman. Qalqalah artinya memantul. Maaf, ini tandanya hurufnya bukan angka 5, bukan lafal 8 9 tapi 5 sampai 6. Walaqad zayyan. Kemudian perhatikan pada lafal zayyanna sama. Nah, di sini ada dua tasdid yang berdekatan. Biasanya kalau kita tidak perhatian, dia kurang fokus, maka ada salah satunya pasti nanti jadi panjang. Cara membacanya yang pertama, ya-nya dilembutkan, zayya, baru ditekan lagi ke nun. Zayyanna. Nah, pada lafal nun yang bertasydid ini wajib ditahan bunyi n-nya karena ia ada bacaan gunnah. Karena ada bacaan gunnah sehingga dipantulkan ditahan, bukan dipantulkan, ditahan. Zayyanna ya. Beberapa yang terjadi tidak menahan, yang cuman zayyannas gitu ya, tapi harusnya ditahan. Kemudian lafal as-sama, di sini ada alif lam syamsiyah yang dimana alif dan lamnya diidghamkan ke sin sehingga sinnya berharakat tasydid. Kemudian pada lafal samaa, panjangkan huruf ma sepanjang 4 atau 5 harakat dan tidak boleh dikurangi ya teman-teman, karena di sini ada namanya mad wajib muttasil. Mad wajib adalah mad yang terjadi ketika adanya hamzah bertemu dengan huruf mad, yaitu ya ini huruf mad berupa alif, maka ma-nya dipanjangkan. Kebalik, astagfirullahaladzim. Ya, adanya huruf mad bertemu dengan hamzah ya, adanya huruf mad bertemu dengan hamzah sehingga ma-nya dipanjangkan 4 atau 5 harakat. dan hamzahnya pada satu kata pada lafal as-samaa. Kemudian melafal ad-dunya sama alif lamnya, alif lam syamsiyah langsung diidghamkan huruf dal. Kemudian jelaskan bunyi ketika lafal dunya. Nah, ini kita kenal dengan izhar mutlak. Pada dasarnya apabila ada nun mati ya atau tanwin ya, atau nun mati lah ya, karena khususnya nun mati atau tanwin itu bertemu. Tapi kalau tanwin tidak ada yang bertemu dengan satu kata, pasti dua kata. Itu khusus nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ya atau huruf waw, yang dimana kedua huruf ini merupakan huruf idgham yang biasanya diidghamkan atau dimasukkan ke huruf setelahnya nunnya. Nah, pada lafal yang dia satu kata, apabila ada nun mati ketemu ya atau waw satu kata, pada satu kata tidak diidghamkan tapi dibaca dengan jelas suara nunnya, dan ini dikenal dengan istilah izhar mutlak. Maka bukan lagi duya tapi bacanya dunya, dunya. Bimasabiha wa ja'alnaha sabinaha, mat tabi'i harus sama bunyinya, yaitu 2 harakat. Kemudian berlafal rujuman lisyayatin, rujuman li, ada tanwin bertemu dengan lam. Nah, apabila ada tanwin bertemu dengan lam maka dinamakan dengan idgham bila gunnah. Cara membacanya langsung masukkan tanwinnya ke huruf lam yang bertasydid, tapi tidak disertai dengan penahanan karena dia bila gunnah. Ya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, rujuman lisyayatin. Kemudian pada lafal shin, lisya ya, lisya tasydidkan sinnya, tapi hati-hati jangan sampai terbaca dengan sin, jangan dibaca lissa tapi lisya, sya pakai y gitu ya.
Nah, ini untuk shin itu cara membacanya adalah di tengah lidah kita bunyinya. Lisya, sya, ash. Nah, shin sendiri punya sifat tafashi. Nah, ini tafashi itu intisyarus saut fil fam. Maka disebarkan bunyinya. Kemudian kalau kita berhenti pada lafal syayatin, ini ada terjadinya mat alif disukun lagi. Tapi kalau kita lanjut yaitu mat tabi'i. Kemudian pada lafal wa a'tadna lahum ada qalqalah pada lafal dal yang disukunkan. Wa a'tadna lahum, ya, danya dipantulkan karena ia qalqalah. Lahum adzabas sa'ir, ya, mim matinya bertemu dengan huruf mim mati ketemu ain, dijelaskan suara mimnya karena dia izhar syafawi, jelas, ya. Kemudian lafal as-sa'ir ada mad arid disukun yang terjadi karena huruf ra yang disukunkan, ya, disukunkan pada akhir bacaan. Nah, ini namanya sukun arid. Nah, sebelum sukun arid ada huruf mad berupa ya, dan inilah yang dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maka cara bacanya as-sa'ir 2 atau 4 as-sa'ir atau 6 harokat as-sa'ir. Nah, pada lafal ra sendiri ada hukum tajwid juga berupa ra tarqiq. Ra yang dibaca tipis, tidak dibaca adzabas sa'ir, tidak tipis-tipis, ya. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Kemudian pada lafal ayat 6, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Pada lafal walilladzina, hati-hati dalam lafal zal, tidak diganti dengan walillazi, ya. Jadi kita harus hati-hati, diulang-ulang terus. Bagaimana cara membacanya? Yaitu ujung lidahnya nempel dengan gigi sari atas, ya. Walilladzina kafaru bi rabbihim, lafal ru mad tabi'i, zi juga mad tabi'i, bi rabbihim mim mati batawa'in sebagaimana lahum, yaitu izhar syafawi. Azabu mad tabi'i, jahannam. Nah, ini ada gunnah. Ingat, gunnah itu wajib ditahan nunnya, jangan sampai lupa. Jangan hanya sekedar azabu jahannam gitu, ya, tapi tahan lagi azabu jahannam. Kemudian wa bi'sal masir, hamzah dimatikan, tidak boleh nyeret. Wa bi'sal masir, ada mad arid disukun lagi pada lafal sir. Boleh milih, ya, teman-teman. Ya, kita coba sekali lagi. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Ya, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.